Harganya 4,3 juta. Oh my god, ini berarti setelah tax satunya 100.000. What? Harus lebih SOP-nya dijaga lagi. Kayak ini akan susah untuk aku bakal bilang worth it deh guys. Karena bener-bener mahal banget. Worth to try, bukan worth to buy. Jangan-jangan ini lebih gak enak dari yang juara satu kita yang UMKM. Kalau sampai iya, berarti gak worth it. benerin packagingnya. Sama aku Tashi, welcome to my channel. Udah lama banget aku nggak nge-YouTube. Nah kali ini karena ada menu yang benar-benar menarik, makanya aku tuh pengen banget review, yaitu adalah review makanan viral mahal terbaru. Jadi ini beberapa bulan ini keluarlah brand-brand mahal masuk ke Indonesia. Dari coklat Laderach, itu dari Switzerland, dan itu terkenal memang mahal banget. Satu kotak itu tuh 3,5 juta. Nah kita beli yang beberapa piece mix varian aja udah habisnya 4,3 juta. Terus ada makaron Pierre Hermé. Mari kita coba. Pierre Hermé juga mahal banget menurut aku karena satu piece-nya tuh sekitar 60.000, which is menurut aku tuh so expensive ya untuk sebuah makaron sebiji gitu. Terus kita juga akan nyobain sushi yang lagi viral. Sebenarnya udah viral dari lama, tapi aku belum sempat nyobain karena nggak ada di Jakarta. Sekarang udah masuk ke Jakarta, namanya Philadelphia, dan dia tuh jual nasi goreng seharga 200.000. Jadi penasaran, terakhir tiba-tiba keluar kemarin di explore aku matcha termahal di Jakarta atau di Indonesia, which is 1,5 juta. Oh my god, in this economy harganya malah makin Menggila produk-produk yang masuk. Sebelum dibanding kalian ikutan FOMO dan buang-buang duit yang percaya sama review aku, mendingan nonton video ini dulu. Nanti kita akan lihat mana yang worth it, mana yang overpriced, atau jangan-jangan harganya mahal cuma karena brandnya doang tapi rasanya nggak enak. Jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini. Makasih yang udah selalu nontonin video aku. Kalau kalian suka video-video kayak gini, komen di bawah kira-kira ada makanan viral apa lagi yang pengen aku cobain. Langsung aja kita langsung cobain ke makanan viral pertama, which is adalah sushi Philadelphia. Oke, by the looks of the sushi aja menurut aku ini udah kelihatan premium. Box aja box kayu, dan salmonnya tuh kelihatan super fresh. Warnanya kayak nggak tahu kenapa lebih orange dari salmon biasanya, dan tebel-tebel banget potongannya kayak gini. Tuh. Jadi sebenarnya ini untuk 1 juta aku nggak bisa bilang mahal, jujur aja, walaupun aku belum nyobain ya. Tapi ya kalau kita pikir-pikir, kita kayak beli sushi teh segala macam, mungkin nggak sejuta. Kita bayar 200.000, 180, tapi kan itu kecil-kecil banget. Kalau ini tuh gede, 18 biji ya. Jadi kayak menurut aku masih reasonable untuk quality yang mereka kasih. Kita akan cobain yang pertama dulu. I don't know what this is, tapi kelihatannya kalau dari mataku ini kayak pastinya cream cheese, tapi yang warna orange aku nggak tahu, maybe mango. Kalau dari wanginya sih kayak mangga ya. Tuh, kita cobain pakai kecap asin. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur enak banget. Salmonnya is super fresh. Cream cheese-nya ternyata nggak enak loh. Dia bener-bener balance. Ya, dia masukin komposisi cheese-nya tuh nggak over. Jadi nggak terlalu enak. Sushinya rasanya jauh jadi lebih enak. Karena jadi ada hint of manis sama asam. Jadi buat orang yang kayak aku yang suka banget dalam satu gigit itu banyak rasa, I love this so much. Ratingnya 9,5/10. Yang kedua, kayaknya ini nggak ada manggahnya. Karena dia full warna hijau. Kayak cuma timun ya sama cream cheese. Tapi lihat nggak sih, salmonnya tuh tebel banget guys. So fresh and thick. Dan dia juga udah dapat wasabi ya guys. Kita pakai wasabinya sedikit. Bomb. Enak. Ini balik ke selera masing-masing. Kalau buat aku yang timunnya agak sedikit kurang gede, kurang banyak. Karena kalau timunnya agak banyak, dia bisa ada taste lebih fresh lagi. Ada cream cheese sama avocado. Kita kasih kecap asin. Yang ini juga enak banget. Dari satu box ini aku pengen suka yang mangga sama yang avocado sih menurut aku. Overall ya, 900.000 untuk ini worth it. Ini pertama kali aku bilang makanan mahal, tapi ini worth it. Mereka bener-bener sell quality gitu, ngerti nggak? Dari packagingnya, dari salmonnya, dari size-nya, dari isiannya. Cream cheese-nya juga kerasa banget, kayak pakai cream cheese-nya kayak bener-bener kental, pekat, enak banget. Kayaknya aku akan susah untuk beli sushi merek lain habis ini. I think this is worth the hype. Sukses terus untuk Philadelphia. Ini nggak di-sponsored sama sekali. This is honest review. Good job. Ini dia The Farrell Salmon Fried Rice, harga 200.000. Size-nya banyak. Nggak tahu nih 200.000 worth it atau enggak ya. Karena walaupun banyak, kayak aku lihat yang banyak nasinya sih, bukan yang kayak salmonnya banyak banget. Tuh, tapi nggak ada yang banyak guys. Pas udah diaduk-aduk, salmonnya tuh udah hancur gitu sama nasinya, tapi banyak. Terus dapat kayak 2 sate salmon gini. Ada cabai-cabainya juga. Dan I think this is, what is this ya? Kita dapat bubuk kayak gini. Jadi kayak truffle sama nori.
kayak ada wangi smoky asap gitu. Ada wangi yang aneh gitu di hidung aku nggak tahu nih wangi apa, tapi guys rasanya kayak ya udah rasa gurih umami tapi bukan gurih mecin gitu. Kayaknya dari taburan ininya deh. Jadi dia truffle tapi aromanya doang. Menurut aku jauh banget lebih worth it makan sushinya sih. Tapi kita juga dapat kerupuknya itu kayaknya fish skin. Kerupuknya aja modal ya, dia pakai kulit ikan. Ikannya ikan salmon katanya ini kulit ikannya. Cuman dia nggak dikasih flavoring garam sama sekali, jadi agak plain. Mungkin masukan dari aku kerupuknya kayak harus dikasih seasoning sedikit aja garam, jadi nggak ada gurihnya dikit. Kalau nggak ini terlalu plain. Untuk nasi gorengnya mungkin enak untuk beberapa orang, tapi buat aku ini memang bukan selera aku aja. Jadi coba kalian aja yang komentar di bawah menurut kalian 200.000 nasi gorengnya worth it atau enggak. Lanjut kita akan cobain the latest launch which is coklat dari Swiss Laderach. Oke, ini dia coklat yang viral Laderachnya. Nih bonnya aku beli kayak gini nih, harganya 4,3 juta ya, lumayan mahal banget ya. Popcornnya ini sekecil ini harganya 410.000 belum tax, sekitar setengah juta popcornnya ya. Ini famousnya mereka which is chocolate bark gitu. Nah ini yang paling kecilnya, jadi kalian bisa beli mix varian. Kalau yang segini tuh sejuta, kalau yang segini 500.000. Nah yang Dubai coklat itu nggak di sell dalam ukuran kecil, jadi paling kecilnya itu ya 185 gram kayak gini. Harganya itu hampir 698.000. Dan ada juga yang kayak coklat-coklat kecil gini. Namanya Tartuffe, harga 300 ribuan. Dan terakhir adalah kita akan cobain coklat pralinnya mereka. Nah ini dark coklatnya yang popcorn. Coklatnya tuh rich banget ya guys. Dan kalau kalian ngerasa sensasinya kayak makan popcorn, so ada rasa coklatnya, enggak. Ini rasanya kayak orang makan coklat. Terus dalamnya crunchy. Bahkan aroma popcorn jagungnya tuh nggak ada sama sekali. Karena bener-bener coklatnya dia rich banget. Rasanya ada bitternya, tapi not too bitter yang sampai kayak ada sisa pahit banyak di mulut. Tapi enak nggak enak? Ini aku kasih rating 8,5/10. Aku kan udah battle Dubai coklat guys. Jadi harusnya aku tahu ya ini enak atau enggak. Jangan ini lebih nggak enak dari yang juara satu kita yang UMKM. Kalau sampai iya, Berarti nggak worth it. oh it's so smooth ya. Jadi coklatnya sebenarnya nggak terlalu crack gitu loh. Nah dia tuh belakangnya ada printing Laderachnya, udah kayak tas ya guys. Depannya gini, sampingnya kayak gini. Terus dia tuh nggak terlalu crispy yang kayak coklat di temper yang bener-bener crack gitu loh. Dia ya smooth aja kayak lembek gitu. Kalau buat aku ya guys, rasio antara coklat sama pistachio-nya kebanyakan coklatnya. Jadi overpowering banget milk coklatnya. Terus kayak kurang salty juga. Jadi kerasa wangi pistachio, tapi taste flavor dari pistachio-nya tuh kurang banget. Jadi kalau ini 700.000 dibanding sama yang Ruby Jane UMKM atau yang juara satu battle aku lebih milih ini. Ratingnya 6/10. Nah ini dia coklat viralnya mereka. Jujur ini banyak banget loh. Dalam satu pack ini dapat hampir 10-11 varian. Dan ini beda-beda semua. Oke, yang pertama ini yang Florentine milk. Jadi ini milk coklat. Terus atasnya dikasih Florentine kayak sejenis crispy topping yang dibuat dari tepung terigu gitu. Dan dikasih karamel. Ya kita cobain. Ada almondnya juga. Walaupun ini karamel, milk coklat, gula-gula gitu, pas dimakan ternyata surprisingly not too sweet yang giung gitu. Menurut aku ini enak, tapi baru bisa aku kasih rating 8/10, bukan yang mind blowing banget. Oke, kedua nih yang milk coklat juga ada coconutnya. Aku suka banget kelapa, jadi semoga ini enak. Enak, mirip coklat Bounty. Kalau kalian tau coklat Bounty, rasanya kayak gitu. Versi coklat Bounty malah kelapanya lebih banyak. Mirip banget jujur. Lanjut yang rasa karamel. Ini yang paling enak deh untuk sampai saat ini. Karena ternyata karamelnya tuh crunchy gitu. Jadi mirip kayak honeycomb. Nah. Lanjut ini yang rasa cashew. Jujur kacangnya emang banyak banget ya kita dapetnya guys. Kita cobain. Ternyata ini mix nut guys. Jadi ada cashew, ada pistachio juga. Bukan cashew doang. Aku kasih itu rating 8,5/10. Karena menurut aku kacangnya kan lumayan banyak. Jadi mengurangi rasa manis dari milk coklatnya. Jadi balance. Ini adalah rasa macchiato atau kopi. Jujur malah ini yang enak, rasanya kayak ada kopi-kopinya, bener-bener kayak rasa minum mocha, kayak bener-bener minum kopi ada coklatnya gitu, terus ada crunch-crunchnya, aku nggak tahu crunchnya dikasih dari apa. This is good, ini 9/10. Oke, sekarang kita cobain yang white chocolate. Dari tadi kita nyobain milk coklatnya, ini banyak banget kacangnya, ada almond, cashew, pistachio, pokoknya banyak banget jujur tuh. Rasa white chocolate-nya nggak mirip white chocolate yang biasa kita makan gitu. Ini very mild dan surprisingly it less sweet daripada yang milk chocolate. Ini lebih nggak manis. Tapi kalau aku lebih suka milk chocolate dibanding yang white chocolate-nya mereka. Oke, ini lanjut yang raspberry. Ini kayaknya white chocolate dikasih buah-buahan, ada blackberry sama raspberry. Mari kita coba.
Wow, ini baru enak banget. Nah, finally ada something yang bener-bener unik dan enak, which is yang ini. Menurut aku ini enak. Wangi buahnya tuh strong banget. Terus ada crunchy-crunchy-nya. Semuanya ada texture-nya ya. Coklatnya dia nggak melt doang. Manisnya pas, ada hint of asemnya. Very fruity banget. Ini aku kasih rating 9,5/10. Kayak ini salah satu yang kayak kalau misalnya kalian pengen spend, mending ini. Oke, terakhir ini yang rasa almond blonde. Warnanya kayak coklat muda gitu. Ini menurut aku rasanya mirip white chocolate yang di blend sama karamel, tapi nggak over sweet banget, juga manis, tapi bukan yang sampai kayak kalian bayangin yang manis banget. Baru bisa aku kasih rating 7,5/10. Overall buat coklat barknya, kalau kalian emang bener-bener pengen spend money, menurut aku ada 3 rasa sih yang paling mencolok dan yang kayak mungkin worth to try. Bukan worth to buy ya. Worth to buy itu berarti worth it dengan harganya. Kalau ini menurut aku memang mahal ya, jadi buat yang mau aja. Kalau dari lidah aku ya, 3. Yang pertama yang kopi, menurut aku tuh enak yang macchiato. Satu lagi itu yang ada drizzle karamel tadi tuh kayak honeycomb-nya gitu. Dan yang ketiga adalah yang raspberry. Nah, terakhirnya kita sekarang mau cobain pralinnya. Semoga ini rasanya enak karena pralin tuh merek Indonesia juga udah banyak banget yang enak ya. Oke, kita akan coba dulu dari yang karamel. Enakan pralinnya jujur dibanding Barks-nya. Ini karamelnya bener-bener super rich dan kental banget. Dan yang aku suka karena dia dark chocolate, jadi balance banget. Salted karamelnya manis, dark coklatnya pahit, terus kental, crunchy, melty. Ini enak banget. Yang tadi aku kasih rating 10/10, enak banget. Ini yang madu, isiannya kayak madu kental manuka gitu. Yang madu juga menurut aku enak, tapi isian madunya kurang banyak. Jadi kayak masih kebanyakan coklatnya, jadi kurang wangi gitu madu. Tapi sebenarnya enak. Aku kasih rating 8/10. Jadi ini coklat, dalamnya kayak ada karamel yang kental banget, kayak toffee gitu. Terus ada coklatnya lagi di dalamnya. Rasanya enak, tapi aku masih lebih suka yang karamel sebelumnya. Ini mirip sama yang gede tadi, yang Florentine. Ini tuh topping atasnya mirip kayak permen ting-ting tuh kan, yang kayak gula merah dikasih kacang gitu. Terus suara milk chocolate, dalamnya kayak ada kayak krim coklat kacang. Oke aja, not mind blowing. Aku kasih 7/10. Oke, next ini pralin yang pistachio. Ini pistachio cream gitu, atasnya ada pistachio nuts-nya, dapat 1. Rasanya enak tapi dalamnya tuh kurang melt gitu kalau menurut aku, dan kurang rasa pistachio gitu, kayak lebih kayak ke cream white chocolate dikasih pistachio. Ini juga masih belum selera aku. Ini enak banget, kayaknya aku memang lebih suka dark coklatnya mereka deh. Karena semua yang varian dark coklat menurut aku enak banget, kayak rich, not too sweet. Kayak level bitternya tuh pas banget. Ini enak banget, jadi 9,5/10. Jadi ini yang tartufi itu kayak melt coklat gitu, bentuknya kotak-kotak gini. Bener-bener melt in your mouth. Enak. Kita cobain yang single origin. Rasanya mirip-mirip sama yang sebelumnya. Menurut aku tartufinya terlalu manis ya buat aku, dan teksturnya tuh melt banget di mulut, gak enak, kayak kebayang gak sih kayak makan coklat melt terus manis. Kalau dibanding semua ini aku paling suka itu yang pralinnya sih guys. Pralinnya pun ada yang paling enak menurut aku 3. Yang pertama tuh yang caramel triangle itu, kedua yang dark chocolate bullet truffle itu, dan yang ketiga adalah yang best sellingnya mereka. Itu menurut aku pralinnya emang beneran enak, jadi mereka memang lebih kuat di dark chocolate-nya. Oke, saatnya sekarang yang terpaling gong sih menurut aku, ini matcha seharga 500.000. Ladra udah wow, ini lebih wow lagi sih karena kalau Ladra setengahnya dari Swiss dan kayak coklat gitu kan. Ini bener-bener susu sama matcha. Ini susunya diperah dari sapi yang dikurung di kandang emas dari lahir sampai tua, baru ini. Jadi ini kalau official harga dari store-nya tuh 450, tapi kalau kalian pesen online kayak Gojek bisa sampai 500.000 karena daerahnya jauh. Dengan susunya segini. Matchanya ya segini ya, lumayan banyak. Terus dapat es krim. Kayak ini akan susah untuk aku bakal bilang worth it deh guys, karena bener-bener mahal banget. Untuk packagingnya can do much better menurut aku. Benerin packagingnya. Seenggaknya at least yang printing yang bagus gitu, kayak Bakerman aja packagingnya masih bagus ya guys. Oke, kita cobain matchanya dulu tanpa aku kasih apapun. Mati banget, lumayan pahit, sangat-sangat amat mati. Jadi sebenarnya enak sih ya. Terus kita cobain susunya dulu. Aku penasaran nih susu apa. Pada umumnya. Kita cobain es krimnya. Kalau es krimnya jujur enak, dia manis, pahit, kayak matcha banget gitu. Es krim termatcha yang pernah aku makan. Ya guys, kayak gini bentuknya, dan ini nggak aku kasih es karena aku takutnya kalau dikasih es jadi hambar. Nih kita aduk kayak gini. Ini pakai es krim matcha ya. Es krim matcha tuh pekat banget sih guys, jujur.
Pas udah campur susu sih emang bitternessnya hilang banget ya. Percaya tidak percaya kalau aku merem, aku lebih merasa kayak makan susu rasa kacang. Karena bener nutty banget. Susunya juga bukan yang very creamy and rich, dia light. Rasa matchanya juga bener-bener kayak ada di topper bibir kita aja, bukan yang kayak di creamy terus rich yang ada di dalam mulut itu, bukan ya guys. Tapi ini overall enak dan gak pahit. Ternyata pas udah di mix sama susu, rasa kacangnya banget sih yang kuat. Dan ini aku gak tambahin es. Karena es krimnya manis, jadi tambahin es krim tuh menurut aku sangat amat membantu flavoring dari matchanya. Aku bisa kasih rating ini 7,5/10. Masih sangat amat belum worth it kalau buat aku. Coba kalian komen siapa yang udah pernah nyobain matcha ini juga, dan menurut kalian matcha 450.000 tuh worth it atau enggak. Kalau menurut aku belum. Ini dia bentukan dari makaron Pierre Hermé. Katanya tuh dia legend banget di Eropa. Waktu itu aku kalau ke Eropa, soalnya aku nggak pernah beli ini. Aku biasa selalu belinya Ladurée karena lebih gampang dicari. Tapi katanya dia lebih enak. Aku agak sedikit meragukan ya, karena menurut aku Ladurée enak banget. Oke, ini dia bentukan makaron dari Pierre Hermé. Harganya 1,2 juta. Kalau dibagi 12, dan satunya hampir 100.000 dong. Oh my god, ini berarti setelah tax satunya 100.000. What? Mahal banget. Nah, aku tuh udah sering banget bikin makaron ya guys, dari resepnya dari Megalodon. Jadi aku bisa bilang aku sudah sangat amat menguasai bikin makaron. Dan aku tuh suka banget makaron yang tekstur dalamnya tuh chewy. Oke, first let's try this. Warnanya kuning-kuning merona. Ini yang pertama kita coba. Ini yang rasa mango, ada mango ganache-nya sama honey. Kayak gini ya. Ini rasanya mango light banget. Rasanya kayak beberapa mango puree dibikin ganache, jadi dicampur sama white chocolate. Dan seenggaknya teksturnya approve sama aku karena dalamnya tuh chewy, masih basah gitu. Terus luarnya crunchy, terus isiannya juga not overly sweet. Jadi ini enak. Next, ini rasa coklat dan pralin. Ini enak guys, coklatnya bener-bener enak. Jujur ini rasa coklatnya bener-bener kerasa banget, rich. Terus ada almondnya, jadi kayak di pralinnya pakai almond pralin deh. Karena berasa banget wangi almondnya. Ini sama yang mango aku lebih suka ini, jadi ini aku kasih rating 8/10, yang mango 7/10. Kekeringan ini terjadi. Tadi kan 2 kerasa pas digigit kayak chewy, ini kering guys. Ini kayak kopong, kayak berarti nggak semua tekstur makaronnya perfectly made loh. Nih yang ini kelihatan kan dalamnya basah, kalau yang ini dalamnya tuh crunchy, kopong, kering gitu guys. Nggak chewy gitu loh. Next, rasa dark chocolate dari Brazil. Yang ini chewy guys, enak. Ini kelihatan beda ya, kalau yang chewy itu dia nggak kopong, dia lengket gitu pas digigit. Ini menurut aku yang paling enak untuk sampai saat ini, aku kasih rating 9/10. Ini best sellernya mereka, rose lychee sama raspberry. Yang bikin mereka terkenal tuh rasa ini. Tuh di tengahnya tuh ada raspberry jamnya. Ini enak menurut aku dan kerasa banget wangi rose-nya. Kalau kalian gigit pertama tuh langsung wangi rose-nya masuk ke hidung. Rasanya ada manis asamnya sedikit, tapi memang raspberry-nya menurut aku kurang. Jadi kayak kurang ada asemnya banget. Aku kasih rating ini 8/10. Next one, ini rasa markisa atau passion fruit. Ini enak banget karena aku suka banget sama passion fruit, dan ini rasanya tuh asemnya berasa nih. Maksud aku tuh gini tuh, rasanya tuh strong kicknya tuh ada banget dibanding yang sebelum-sebelumnya. Ini aku kasih rating 9,5/10. Ini kayaknya aku walaupun mahal aku akan beli lagi. Ini rasa jahe dan orange, unik banget ya. Rasanya bener-bener ginger guys, rasa kayak kalian gitu kayak ngunyah jahe, bener-bener jeruk. Itu bener-bener gingerbread and orange di mulut kalian, gak terlalu manis juga. Jadi dia tuh lebih mainnya ke aroma gitu loh kalau si Pierre Hermé ini. Gak semua teksturnya tuh chewy guys, jadi ini kayak ini dapat yang crunchy lagi kayak biskuit gitu. Dan somehow rasa karamelnya tuh ada pahit-pahitnya gitu, tapi pahitnya not in a good way gitu. Nah ini aku belum approve, aku baru kasih rating 4/10 karena dari teksturnya gak chewy dan dalamnya agak pahit. Nah ini yang rasa pure raspberry guys, bener-bener rasa buah ya. Biasanya aku makaron lebih suka memang yang rasa-rasa buah-buahan kalau aku. Karena menurut aku makaron tuh teksturnya udah kayak bener-bener manis, jadi kalau dikasih lagi yang manis tuh enak gitu. Ini baru enak, jadi menurut aku makaronnya Pierre Hermé lebih enak yang rasa buah-buahannya sih guys. Dan ini balance, jadi ada asam, ada manisnya. Dan kalau yang ini teksturnya juga chewy, nggak kayak yang 2 sebelumnya. Bahaya banget menurut aku kalau kita beli tuh hoki-hokian. Ada yang dapet chewy, ada yang dapet crunchy. Menurut aku sih harus lebih SOP-nya dijaga lagi, buat dicek lagi sebelum dijual. Kalau teksturnya crunchy jangan dijual menurut aku. Next, ini ada milk chocolate and passion fruit.
Rasanya asem banget, beda sama passion fruit yang sebelumnya. Menurut aku lebih enak yang sebelumnya. Ini nggak tahu kenapa passion fruitnya kayak strong banget, kayak terlalu asem, tapi lumayan seger. Dia kasih rating 7/10. Nah, kalau mau ke Pierre Hermé, aku kasih rekomendasi 3 sih menurut aku. Karena yang lainnya enak, tapi menurut aku bisa ditemukan di tempat lain dan bisa lebih enak. Contohnya di TWG, terus di Paul juga enak. Di Bakerzin kalau yang versi lebih murah juga Bakerzin menurut aku enak. Tapi di sini dia punya varian yang unik menurut aku, yang worth it lah untuk dicoba sesekali. Adalah yang rose lychee and raspberry-nya. Yang kedua adalah yang passion fruit-nya karena bener-bener fresh banget. Yang ketiga adalah yang dark chocolate Brazilian-nya. Itu sih 3 menu yang menurut aku worth to try. Nah, itu dia video kita kali ini. Jujur dari semua yang aku tonton, yang masih paling worth it cuman yang Philadelphia sushi. Karena menurut aku harga sejuta tapi bener-bener kalian dapat the quality and the flavor ya. Jadi bukan hanya kualitas tapi flavornya juga ada. Mungkin kayak yang matcha tadi kualitasnya ada, mungkin ya dia pakai yang mahal matcha tapi flavornya tuh nggak nyampe di situ. Untuk matchanya belum bisa aku rekomendasi. Itu dia video kita kali ini, semoga bermanfaat. Komen di bawah kalau kalian suka video-video kayak gini, nanti aku ngonten lagi. Makasih yang udah selalu subscribe dan nonton video aku. Thank you for watching. I'll see you and you in my next one. Bye bye.